Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga di dalam saya memberi sambutan ini tidak ada halangan, karena saya tidak pakai cincin. Saya lepas. Baiklah, terima kasih. Yang pertama yang sangat saya hormati Bapak Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Anjungan Jawa Timur, Bapak Sutarno SH. Matur nuwun Pak Tarno, tidak bosan-bosannya memfasilitasi kami. Dan kepada Bapak Wakil Ketua Pak Eko, yang juga tidak henti-hentinya mendorong kami. Jadi kami kalau dengan Pak Eko ini, saya tuh hanya punya ide. Duwe tetap jaluk Pak Eko. Jadi pembagiannya gitu. Saya ketuanya, wakilnya beliau, saya idenya, Pak Eko yang nyari duitnya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 lebih besar lagi atensinya. Semoga rezekinya Pak Eko ora saya lokak ning tambah kebak. Yang saya hormati para ketua Korwil, ada 8 Korwil, dan pengurus pusat tentunya, matur nuwun Pak Rumanto, Mas Agus, dan teman-teman yang lain yang sudah berjibaku untuk bagaimana melaksanakan festival ini walaupun dalam kondisi yang serba sulit. Yang saya hormati ketua grup dan juga para seniman, para penata tari ini, tanpa beliau-beliau ini penyelenggaraan festival Reok Anak ini tidak akan berjalan. Karena Anda semualah akhirnya festival Reok Anak ini bisa berjalan. Para hadirin semua yang dapat kami sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama, barangkali tidak ada kata lain kecuali patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Ternyata kesenian reok ini tidak pernah putus. Terbukti hari ini nanti akan muncul seniman pemula reok sebagai generasi seniman reok sebanyak kurang lebih 350 anak. Tepuk tangan untuk adik-adik kita nanti. Sehingga saya semalam sempat datang ke tempat ini di dalam rangka menyaksikan blocking atau gladi bersih di masing-masing Korwil. Saya sempat bersemili. Bayangkan Pak, 350 anak yang mempunyai kemauan untuk belajar reok dan sudah terbukti dilaksanakan dan akhirnya juga bisa melaksanakan anak-anak itu. Terus tiba-tiba kita diem saja. Sebagai orang tua diem saja, tidak ngopeni mereka. Kira-kira sedih enggak? Saya semalam sempat meneteskan air mata. Untuk itu pada siang hari ini kami selaku ketua umum ingin mengajak seluruh komponen, terutama orang tua, ketua Korwil, untuk bagaimana caranya ke depan semakin menggiatkan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk anak-anak kita di masing-masing Korwil. Karena kalau tidak, anak-anaknya sudah mau. Kalau orang tuanya diam saja tidak berbuat, alangkah berdosanya kita sebagai orang tua. Mohon maaf, saya memang terharu
Yang kedua, barangkali karena ada adik kita ini adalah adik-adik yang pemula, sehingga di samping orang tua perlu juga perhatian kakak-kakaknya. Oleh karena itu, kepada para penata tari, penata iringan atau komponen seniman riok yang ada, mari kita bahu-membahu bersatu bersama PRPJ untuk bagaimana membangkitkan semangat anak-anak kita untuk ke depan, sehingga kesenian riok Ponorogo tidak pernah padam dan akan terus-menerus berkesinambungan. Saya yakin kakak-kakaknya juga sudah cukup handal. Kami melihat potensi kakak-kakak pelatih yang ada di Korwil sudah cukup banyak. Saya sebut saja Korwil Timur, Tangerang, Bogor, Cibinong, Jakarta Selatan, Bekasi, luar biasa semua. Oleh karena itu, mari kami selaku pengurus PRPJ mengajak kakak-kakaknya, juga orang-orang tuanya untuk senantiasa peduli terhadap kemauan dan kemampuan anak-anak kita di dalam rangka turut belajar untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian riok. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, pada siang hari ini jujur saja, kalau kita sebagai orang tua mudah menyerah, sebenarnya pada siang hari ini tidak pernah terjadi. Tetapi karena kami pengurus PRPJ sudah punya semboyan, biar langit runtuh pun, biar berdarah-darah pun, kalau untuk pengembangan kesenian riok Ponorogo, kita tetap akan jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya siang hari ini, walaupun agak berdarah-darah Pak Rumanto, kita tetap berjalan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, kami mengajak kepada kakak-kakak dan orang tua bagaimana mendidik anak kita untuk kita berikan sebuah, pertama yang paling penting adalah sebuah kejujuran. Karena dari kejujuran itulah kita akan mendapatkan ilmu yang tentunya lebih baik daripada kita tidak jujur. Oleh karena itu, berapapun nilainya, berapapun penghargaannya, pada siang hari ini janganlah diukur dengan ukuran orang dewasa, tapi mari kita ukur dengan ukuran anak-anak. Uang 100.000 bagi orang tua itu tidak ada artinya apa-apa, tetapi bagi anak-anak uang 100.000 sangatlah berharga. Piagam penghargaan bagi orang tua mungkin buat bungkus kacang, tapi kalau bagi anak-anak ini menjadikan sebuah acuan semangat. Bahkan apabila punya prestasi, ini bisa dijadikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar jujur, disiplin terhadap proses pencapaian ilmu, termasuk belajar sendiri Ponorogo. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penghubung dalam hari ini melalui Bapak Sutarno. Pokoknya Pak Tarno, jadi kalau saya sowan pokoknya mesti sampai nggak usah kaget. Nek Yudi teko mesti njaluk wis, ndak pernah ngasih. Sampai harus siap-siap. Ku yo mbun, Pak, kula nyuwun tulung badhe rapat ya. Njaluk ta? Minta tolong mau rapat. Untuk lagi, Pak, nyuwun tulung saya mau latihan, njaluk nih. Nanti datang lagi untuk Pak, mbok saya dibantu biayanya. Dan kebetulan saya yakin Pak Tarno ini karena kawan saya dari masih sama Bujang, dia sudah tahu, apalagi sekarang posisinya memang sudah ditentukan takdir, bahwa kalau saya adalah tukang minta,
Pak Tarno tukang memberi. Gitu. Ini sudah takdir. Oleh karena itu Pak, di tahun 2023 jangan bosan-bosan, kalau saya nanti minta juga tetap diberi. Dan berapapun nilainya saya ucapkan terima kasih, semoga Pak Tarno tetap sehat, sampai bisa memimpin Anjungan ini hingga nanti purna atau pensiun Pak ya. Mudah-mudahan kalau saya boleh usul diperpanjang aja Pak. Jadi jangan setahun lagi, mungkin ya 4 tahun lagi gitu kalau boleh. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya sedikit menambahi apa yang disampaikan Pak Eko tadi. Jadi PRPJ ini Pak, setahun ini 2022 ini punya program 5 program. Dan 5 program ini sudah dijalankan, tinggal 2. Yaitu Festival Riok Anak, dan nanti terakhir itu namanya Gelar Riok Ponorogo Purnomo Suro. Memang suronya sudah lewat, tapi namanya tetap terbawa. Itu akan diselenggarakan di padepokannya Pak Eko, namanya Padepokan Surukubeng di Ciketing, Tambun Selatan. Dan ini adalah sebagai penutup kegiatan Riok di tahun 2022. Oleh karena itu jangan khawatir bahwa PRPJ di dalam menyusun program itu tidak asal-asalan, tidak gerudak-geruduk, tidak tanpa konsep, semua terkonsep dengan baik. Dan tentunya ini nanti di tahun 2023 kita akan menetapkan lagi melalui raker, rapat kerja tahunan, dan untuk tahun 2023 di samping Ketua Korwil Pak, nanti kami akan mengundang para senimannya, seniman dari masing-masing Korwil untuk kita ajak bicara. Ayo tahun 2023 ini membuat apa? Supaya seniman-seniman muda ini, kayak teman-teman yang sekarang ada di samping saya ini, punya ide apa? Ayo mari kita bangkitkan. Sehingga programnya tidak melulu Gelar Riok Ponorogo bulan purnama saja, atau mungkin tidak melulu diklat saja, tidak melulu festival saja. Ayo kita gali program-program yang lain, tentunya semuanya adalah lebih mempertajam daripada program-program agar supaya kesenian Riok ini tetap langgeng, tetap lestari, tetap berkembang. Saya pikir semua sepakat, dan tentunya walaupun saya ditunjuk sebagai komandan PRPJ, tetapi saya di dalam menyusun program tetap menampung aspirasi dari seluruh pengurus dan seluruh seniman. Karena intinya apa yang dilakukan PRPJ adalah kehendak para seniman Riok Ponorogo khususnya di Jabodetabek. Saya pikir semua sepakat, dan sebelum kami akhiri saya mengucapkan selamat berparade atau berfestival kepada seluruh peserta. Semoga Anda mencapai hasil yang terbaik. Dan nanti karena ini festival dinilai, tentunya ada yang istilahnya kalah dan menang. Dan yang kalah itu bukan berarti segalanya habis. Yang kalah adalah sebuah kemenangan yang tertunda. Sehingga jangan pernah berkecil hati. Tolong ini ditanamkan ke anak-anak kita. Ya. Jangan nanti anak-anaknya sudah menerima kondisi ini, justru orang tuanya yang protes. Jangan. Kalau mau protes bisik-bisik aja. Jangan sampai kedengeran anak-anaknya. Ya Pak, saya pikir sepakat supaya anak-anak kita ini menjadi tumbuh, menjadi seniman yang bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tentunya saya sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, tutur kata saya yang kurang berkenan, dan tentunya waktunya yang memang agak panjang. Karena ini harus saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Festival Riok Anak tahun 2022. Matur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.